Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Saputra dengan NPM 21082600042. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang osteoporosis, dimulai dari definisinya. Osteoporosis adalah penyakit tulang sistemik yang ditandai dengan rendahnya massa tulang dan terjadinya perubahan mikroarsitektur jaringan tulang sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Untuk klasifikasinya sendiri, osteoporosis ini terklasifikasikan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Dalam osteoporosis primer, di sini ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 ini adalah postmenopausal, yaitu terjadi 15 sampai 20 tahun setelah menopause ataupun 53 sampai 70 tahun. Nah, sedangkan yang tipe 2 ini terjadi pada pria dan wanita usia 70 tahun ke atas. Untuk osteoporosis sekundernya sendiri, ini disebabkan oleh penyakit tertentu seperti gangguan hormonal, habis itu habis itu kesalahan pada gaya hidup seperti banyaknya mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, merokok, kurangnya aktivitas fisik. Next. Lalu untuk gejala osteoporosis sendiri di sini terdapat nyeri tulang dan sendi, deformitas ataupun perubahan bentuk, patah tulang atau fraktur, dan penurunan tinggi badan. Untuk faktor risikonya sendiri di sini ada dua, ada faktor risiko keturunan dan faktor lingkungan. Pada faktor risiko keturunan ini ada jenis kelamin, lalu pertumbuhan usia, ras, ada struktur tulang dan berat tubuh. Dan untuk di faktor lingkungannya sendiri, dia ada kekurangan hormon estrogen, diet yang buruk, kemasukan kalsium dan vitamin D yang berlebihan ataupun kurang, eh, merokok, habis itu mengkonsumsi minuman keras ataupun alkohol, dan lain sebagainya. Lalu untuk patofisiologinya sendiri, patofisiologi dari osteoporosis adalah kondisi di mana kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi rapuh dan lebih rentan terhadap patah. Patofisiologi osteoporosis melibatkan ketidakseimbangan antara pembentukan tulang oleh osteoblast dan resorpsi tulang oleh osteoklas. Pada kondisi ini, aktivitas resorpsi tulang lebih dominan daripada pembentukan tulang, sehingga terjadi kehilangan massa tulang. Penurunan aktivitas osteoblast yang dapat terjadi seiring bertambahnya usia atau karena defisiensi hormon seperti estrogen pada wanita pasca menopause juga mengkontribusi pada berkurangnya pembentukan tulang baru. Selain itu, peningkatan aktivitas osteoklas yang dipicu oleh faktor-faktor seperti hormon paratiroid yang berlebihan, glukokortikoid, dan kondisi inflamasi itu mempercepat proses resorpsi tulang. Jadi kehilangan massa tulang yang progresif ini menyebabkan perubahan pada struktur mikro tulang, membuatnya lebih lemah dan lebih mudah patah. Faktor genetik dan lingkungan seperti asupan kalsium dan vitamin D yang rendah, kurangnya aktivitas fisik dan kebiasaan merokok juga berperan penting dalam perkembangan osteoporosis. Secara keseluruhan, osteoporosis terjadi ketika laju kehilangan tulang melebihi laju pembentukan tulang baru yang menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan peningkatan risiko fraktur. Untuk mendiagnosis osteoporosis ini, yang pertama kita lakukan anamnesis. Dari anamnesis ini kita bisa menanyakan tentang keluhan utamanya pasien, seperti masalah kesehatan, riwayat keluarganya, riwayat kebiasaannya, lalu uh, riwayat kebiasaan itu kita bisa tanyakan riwayat aktivitas fisiknya, habis itu riwayat merokoknya, apakah dia mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya. Lalu kita melanjut ke pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik ini kita melakukan pemeriksaan yang pertama tinggi badan dan berat badannya. Lalu kita lihat gaya berjalan pasien osteoporosisnya. Lalu kita lihat bagian deformitas tulang vertebrae dan tanda-tanda fraktur, nyeri spinal dan gejala-gejala pada penyakit yang kita temukan pada saat anamnesis. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Untuk dari anamnesis dan pemeriksaan fisik itu tidak cukup untuk kita sebagai dokter untuk mendiagnosis pasien itu bahwa dia mengalami osteoporosis. Maka karena itu di sini ada pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini gold standar dari osteoporosis ini adalah BMD dengan DXA. Ini adalah merupakan gold standar pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis osteoporosis.
Jadi DXA ini menggunakan dua energi radiasi sinar X sehingga pengaruh jaringan lunak dapat dihilangkan dan dapat mengukur kepadatan tulang sentral seperti tulang belakang yaitu L1 dan L2. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan ini terbagi menjadi tiga. Ada primer, sekunder, dan tersier. Pada pencegahan primer ini pencegahan yang dilakukan dengan tujuan untuk tahap awal pencegahan terjadi osteoporosis. Jadi salah satunya yaitu selalu memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan osteoporosis baik secara genetik ataupun karena faktor lingkungan. Adapun untuk cara-caranya sendiri, yang pertama, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium seperti susu, lalu melakukan latihan fisik atau biasa disebut dengan senam osteoporosis, lalu hindari faktor penghambat penyerapan kalsium atau mengganggu pembentukan tulang seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, konsumsi obat yang menyebabkan osteoporosis. Untuk pencegahan sekunder sendiri, ya ini adalah cara pencegahan yang bertujuan untuk menghambat persebaran osteoporosis yang sudah ada dalam tubuh atau mengkomplikasikan penyakit yang lain. Jadi yang pertama ada konsumsi kalsium yang harus ditambah lebih banyak lagi, terapi sulih hormon atau TSH, latihan fisik yang bersifat spesifik dan individual, lalu rutin memeriksakan diri ke layanan kesehatan. Untuk pencegahan tertier, ya ini adalah pencegahan yang dilakukan dikarenakan sudah terjadi osteoporosis dan dicegah agar tidak mengalami keparahan atau sakit yang berlebih, yaitu dengan cara setelah pasien mengalami osteoporosis atau fraktur, jangan biarkan melakukan gerak atau mobilitas terlalu lama. Tata laksana sendiri, di sini osteoporosis ini tidak bisa disembuhkan, namun perlu mendapatkan penatalasaan yang pantas untuk meningkatkan BMD-nya. Jadi caranya menghambat pengeroposan tulang dan mencegah atau menurunkan risiko fraktur. Meskipun telah tersedia terapi yang anti-fix, namun osteoporosis sering kurang terdiagnosis dan kurang mendapatkan terapi optimal. Selain itu juga tingkat kepatuhan pasien terhadap terapi tersebut dan kontrol masih sangat rendah. Berdasarkan cara kerjanya, osteoporosis ini terdiri dari obat-obat osteoporosis ini terdiri dari yang pertama ada antiresorptif again, yaitu merupakan obat yang menurunkan kehilangan massa tulang. Lalu ada anabolik again, yaitu merupakan obat yang meningkatkan massa tulang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.